Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan Pertama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Monika Dewi Suryaningrum. Saya guru SD swasta Artisa di Pamkara, Karawaci, Tangerang. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan Pertama tahun 2021 dengan mengambil tema pertama, Hidup Rukun, subtema 1, Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran 6 di kelas 2. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat-sehat semua? Sehat. Iya, sehat. Oke, kita absen dulu ya. Kelaila, good morning Kelaila. Good morning, Miss. Good morning Natalie. Good morning, Miss. Good morning Yasa. Good morning, Miss. Good morning Darren. Good morning, Miss. Good morning Dennis. Good morning, Miss. Good morning Orlin. Good morning, Miss. Good morning Ruby. Good morning, Miss Monique. Oke, good morning Theo. Good morning, Miss. Morning Terence. Good morning, Miss. Morning Marvin. Good morning, Miss. Kita akan berdoa ya. Doa pagi ini akan dipimpin oleh Dennis karena tadi Dennis masuk join ke dalam kelas pertama kali. Please. Let's pray. Mata Mahagu. Om Gulan Sensi di Home. 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 Oke, thank you Dennis. Oke, anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Anak-anak selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatannya ya. Apalagi kalau di sekitar rumah kita ada yang sedang sakit ya. Anak-anak harus selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Dan yang terakhir, jangan pergi ke tempat ramai dulu. Apalagi sekarang lagi PPKM, jadi tidak boleh pergi ke mana-mana. Stay at home, tetap di rumah supaya semuanya sehat. Ya, anak-anak sudah siapkan buku tematiknya? Yuk, yang belum tolong diambil buku tematik 2A-nya ya. Oke, Yasa sudah ada. Oh, semua anak sudah siap. Oke, pintar. Yuk, kita mulai pembelajaran hari belajar subtema 1, Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran 6. Kita mau belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Di pembelajaran bahasa Indonesia nanti kita akan bermain peran ya. Anak-anak dapat menceritakan kembali menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Di pelajaran PPKN kita mau berdiskusi ya. Kita mau menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan sila kelima. Dan yang terakhir di pembelajaran matematika kita mau berhitung. Ya, dengan berhitung kita mampu menyebutkan bilangan sesuai banyak satuan kubus dan menyebutkan sesuai nilai tempat. Oke. Kita langsung mulai saja, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran yang pertama, bahasa Indonesia. Kita mau bermain peran. Kita akan bermain peran dengan teks percakapan. Coba Miss Monik mau minta tolong Terence.
Terence, coba baca. Bermain teks percakapan itu apa ya? Teks percakapan adalah teks yang berisi percakapan antara dua orang atau lebih. Oke, very good. Teks percakapan adalah teks yang berisi percakapan antara dua orang atau lebih, ya. Anak-anak, yuk buka textbooknya. Ya, buka textbooknya. Di textbook anak-anak, nanti kita akan lihat ada keluarga Nina yang berkumpul. Di sini ada percakapan keluarga Nina. Sebelum dibaca percakapannya, Miss Monik minta tolong Marvin baca. Harga mereka Membicarakan untuk akhir pekan. Oke, very good Marvin ya. Siap? Yang jadi ayah Yasa, yang jadi ibu Klaila, yang jadi adik Darren, yang jadi Nina Orlin. Siap ya? Oke, yuk. 1, 2, 3. Hari Sabtu nanti, ibu dan ayah akan mengajak kalian menonton film di bioskop. Asik, tadi mau menonton film tentang apa ya? Nina tidak suka film robot ya. Nina ingin menonton film tentang pahlawan. Bagaimana ini ya? Nina dan Ade berbeda pendapat. Mari kita mengambil jalan tengah dengan melakukan pemungutan suara. Ibu juga ingin melihat film tentang pahlawan. Bagaimana dengan ayah? Ayah juga. Bagaimana, Dik? Baik, karena susah memilih film tentang pahlawan, Adi setuju. Wah, Adi memang pintar. Adi mau menerima pendapat orang lain dengan besar hati. Wah, hebat. Kelompok 1 membaca teks percakapan dengan baik. Oke, sekarang Miss Monik minta satu kali lagi ya. Satu kelompok lagi. Yang jadi ayah, Theo. Yang jadi adik, Nino. Yang jadi ibu, Ruby. Yang jadi Nina, Natalie. Ya. Oke, yuk sekarang kelompok kedua. Siap? 1, 2. Yang jadi ayah Theo ya. 1, 2, 3. Hari Sabtu nanti, ibu dan ayah akan mengajak kalian menonton film di bioskop. Saya tidak suka film robot ya. Nina ingin menonton film tentang pahlawan. Bagaimana ini ya? Dan Adi berbeda pendapat. Ambil jalan tengah dengan melakukan pemungutan suara. Ibu juga ingin melihat film tentang pahlawan. Bagaimana dengan ayah? Juga gimana, Di? Adi mau menerima pendapat orang lain dengan besar hati. Sekarang kita lihat. Miss Monik punya beberapa pertanyaan. Kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan itu. Oke, nomor 1, Miss Monik mau minta tolong Terence. Oke, Terence, coba jawab pertanyaan nomor 1, Terence. Dan ibu akan mengajak Nina dan adik. Oke, kemana ayah dan ibu akan mengajak Nina dan adik, nak? Berdasarkan percakapan yang kita baca, ayah dan ibu mau mengajak Nina dan adik kemana?
ke bioskop. Oke, sudah dibantu dengan Ruby. Kemana Terence? Bioskop. Oke, very good. Ke bioskop. Oke, nomor 2. Coba Miss Monik mau minta tolong Natalie baca nomor 2. Kapan ayah dan ibu akan mengajak Nina dan Adi? Kapan ayah dan ibu akan mengajak Nina dan Hari Adi? Sabtu. Pada hari Sabtu. Oke, very good Natalie. Nomor 3, coba Dennis, nomor 3. Ya, Miss. Nomor 3. Film apa yang ingin Oke, Nina pengen nonton film apa tadi? Putri? Nah, Dennis tidak memperhatikan ya. Tadi kan kita membaca percakapan yang ada di halaman 26. Coba siapa yang bisa bantu Dennis? Film apa yang mau ditonton? Tentang pahlawan. Iya, tentang pahlawan. Film apa Dennis? Tentang pahlawan. Oke, very good. Dennis nanti lebih memperhatikan ya, Nak. Oke, nomor 4. Coba Miss Monik mau minta tolong. Orlin, baca nomor 4, Nak. Film apa yang ingin ditonton oleh Adi? Oke, film apa yang ingin ditonton oleh Adi? Robot. Iya, film robot. Yang kelima, coba Miss Monik mau minta Ruby nomor 5. Apa yang dilakukan ayah untuk menyelesaikan masalah? Perbedaan film yang mau ditonton Nina dan Adi. Iya, apa yang dilakukan ayah ya supaya masalah perbedaan film yang mau ditonton Nina dan Adi itu terselesaikan? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa bantu? Melakukan pemungutan suara. Iya, melakukan pemungutan suara, mengambil jalan tengah. Oke, very good Theo ya. Yang terakhir coba Miss Monik mau minta Marvin. Film apa yang akhirnya mereka tonton bersama ya. Film apa yang akhirnya mereka tonton bersama? pahlawan? Iya, very good Marvin. Film pahlawan. Oke, good job Marvin. Ya, coba berdasarkan pertanyaan yang Miss Monik berikan ini, siapa yang bisa menceritakan kembali percakapan yang di atas berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Miss Monik berikan ini? Siapa yang bisa menceritakan kembali? Itu kita bisa bikin cerita kembali dengan bahasa anak-anak sendiri. Contohnya begini. Pada hari Sabtu, ayah dan ibu mau mengajak Nina dan Adi pergi ke bioskop. Nina mau menonton film pahlawan, tetapi Adi mau menonton film robot. Ayah melakukan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya, keluarga Nina pergi menonton film pahlawan. Nanti anak-anak tuliskan saja ya, menceritakan kembali dengan bahasa anak-anak. Tidak perlu lengkap seperti itu, tetapi intinya cerita tersebut bisa tersampaikan. Ya, itu adalah cara menceritakan kembali percakapan menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, nah seperti itu. Ya, kan anak-anak tidak baca kembali ulang semuanya, tetapi merangkum. Ya, menceritakan sedikit memakai bahasa anak-anak sendiri. Tidak usah semuanya dibacakan atau ditulis ulang. Bisa? Tapi kapan? Nanti setelah selesai pembelajaran. Ya, itu tugasnya untuk bahasa Indonesia. Oh, nanti anak-anak bisa coba lakukan sendiri di rumah. Ya, kemarin kita belajar tentang ungkapan. Coba masih ingat nggak anak-anak ungkapan?
Masih ada yang ingat tentang ungkapan? Kita pernah belajar tentang ungkapan. Ungkapan itu apa? Coba Theo, tolong bantu Miss Monik jawab. Ungkapan itu apa? Ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Oke, very good Theo ya. Gabungan dua kata yang membentuk arti baru. Contohnya apa? Anak-anak tadi di dalam percakapan yang kita bacakan ada dua buah ungkapan. Anak-anak bisa tidak menemukan ungkapan apa yang ada di dalam cerita tadi? Ada dua ungkapan yang ada di dalam percakapan di halaman 26. Siapa yang bisa menemukan? Jalan tengah. Ya, very good. Jalan tengah dan apa? Ada satu lagi. Iya, very good Laila. Besar hati. Jalan tengah dan besar hati. Coba kita lihat. Apa saja arti jalan tengah dan besar hati? Jalan tengah. Coba Miss Monik minta tolong. Natali coba apa arti jalan tengah? Natali bacakan. Jalan yang ditempuh atau keputusan yang diambil oleh yang diberi pendapat, jalan kompromi, jalan damai. Iya, jalan. Tadi contohnya, Nina mau nonton film pahlawan, lalu Adi mau nonton film robot. Ayah mencari jalan tengah, membuat jalan yang bisa membuat damai antara Nina dan Adi. Oke. Lalu yang kedua, besar hati. Coba Miss Monik mau minta tolong. Dennis, apa arti besar hati? Besar hati itu artinya gembira. Oke, very good Dennis. Besar hati itu artinya gembira. Ya, di akhir cerita Adi mau menonton film pahlawan bersama kedua orang tuanya dan kakaknya. Ya, walaupun tidak menonton film robot seperti yang dia inginkan, dia tetap dengan besar hati menerima pendapat orang tuanya dan kakaknya. Oke, very good. Pintar anak-anak ya. Sekarang kita akan belajar PPKN. Kita mau berdiskusi menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan kelima. Sebelum memulai berdiskusi, Miss Monik mau tanya, siapa yang masih ingat bunyi sila keempat? Yasa, coba. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Oke, very good. Sila kelima apa, Nak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, very good Laila and Natalie. Coba Miss Monik mau tanya sama Ruby. Ruby, masih ingat nggak lambang sila kelima apa, Nak? Padi dan kapas. Iya, padi dan kapas. Oke, sebelum kita berdiskusi, Miss Monik punya video dulu. Ya, kita akan melihat video tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima. Kita tonton dulu videonya, setelah itu baru kita diskusikan ya. Contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima di rumah. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar, jadi jangan sampai nanti ada anak yang merasa tidak siap untuk piket pada hari tersebut. Mungkin ada yang ikut ekskul atau yang misalnya ada kegiatan lain di luar sekolah. Jadi jangan sampai kita terburu-buru karena ada kegiatan lain. Nah, bagaimana sikap kita kalau sedang musyawarah ya? Sebaiknya
Kalau kita mau menyampaikan pendapat, kalau misalnya banyak ya orangnya, kita perlu mengangkat tangan dulu, meminta izin dulu untuk menyampaikan pendapat. Kita jangan sampai memotong pembicaraan orang sedang berbicara kita langsung bicara, itu tidak sopan ya. Tak setuju, tetapi pada saat pelaksanaan, pada saat waktunya bersih-bersih, kita malah pergi. Gak boleh gitu ya. Kita harus melaksanakan hasil musyawarah. Kalau kita sudah melaksanakan hasil musyawarah, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila keempat. Ini kata kuncinya adalah adil ya. Sila kelima itu kata kuncinya adalah adil. Adil bisa kita artikan sama rata ya. Tidak hanya berarti sama rata. Boleh sama rata, tetapi harus disesuaikan dengan yang lain juga ya. Itu video yang sudah kita lihat. Sekarang Miss Monik mau tanya, dari video yang tadi kita lihat, pengamalan sila keempat contohnya apa ya? Siapa? Bermusyawarah. Iya, bermusyawarah. Keluarga Nina saling menghargai pendapat ayah dan ibu, mau mendengar pendapat Nina dan adik. Nina dan adik juga mau mendengar pendapat ayah dan ibu. Mereka tidak memaksakan kehendak. Oke, very good ya. Jadi, contoh sila keempat, pengamalan sila keempat adalah tidak memaksakan pendapat ya. Jadi kita nggak boleh paksain pendapat kita atau maunya kita kepada orang lain ya. Semua orang punya mau masing-masing. Tetapi untuk menyamakan pendapat kita ada yang namanya musyawarah. Di musyawarah itu kita bisa menyamakan pendapat ya. Dengan contoh salah satunya tadi mengambil suara ya. Itu adalah salah satu contoh untuk bermusyawarah. Nah, pengamalan sila kelima adalah berbuat adil. Di dalam bacaan yang kita baca, teks yang kita baca, ayah membuat keputusan secara adil. Nah, ketika seseorang melakukan sesuatu yang adil, itu berarti sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ya, sekarang kita mau lihat contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila keempat di rumah. Pendapat ayah, ibu, adik, atau kakak saat berwarah untuk mengambil keputusan. Bagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Ya, ini adalah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila keempat yang ada di rumah. Ya, kita akan lihat contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kelima di rumah. Dalam membagi waktu belajar dan bermain. Dalam membagi makanan kepada adik atau kakak. Itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima dan sila keempat. Sekarang kita akan belajar matematika ya anak-anak. Kita mau berhitung ya. Di sini kita akan menyebutkan bilangan sesuai banyak satuan kubus dan menyebutkan sesuai nilai tempat. Oke? Nina pergi menonton film di bioskop. Mereka pergi naik mobil. Ayah memarkir mobil di tempat parkir bioskop. 3, 7, dan 1 dibaca 371. Bilangan 371 dapat digambarkan menggunakan kubus satuan berikut. Ada berapa ratusannya? 3. 3. Menjadi 300. Ada berapa puluhannya? 7. Menjadi 70. Ada berapa satuannya? Ada 1. Kalau digabungkan itu akan menjadi 371.
Oke, yuk kita lihat. Minta Terence baca bilangan yang pertama. 452. 423. Iya. 121. Kita mau mengerjakan halaman 29. Oke, yang pertama, pasangkan antara kegiatan dan sila Pancasila yang paling tepat. Coba. Nina dan Adi secara adil. Ya, secara adil. Ini sesuai dengan sila keempat atau sila kelima, Delen? 5. Iya, karena bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ada kata adil, itu berarti sesuai dengan sila kelima. Musyawarah keluarga Nina mengajukan pendapat dengan santun. Iya, di sini ada kata kuncinya musyawarah. Berarti ini sesuai dengan Sila keempat. Iya, sila keempat. Ya, kalau ada kata kunci musyawarah, berarti itu adalah sila keempat. Ya, kalau ada kata kunci adil, berarti itu sila kelima. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan 5, nanti anak-anak coba kerjakan sendiri di rumah ya. Lalu nanti difotokan dan dikirimkan ke Miss Monik. Nanti Miss Monik akan ambil nilai latihan anak-anak dari foto yang dikirimkan oleh anak-anak. Ya, anak-anak kerjakan nomor sisanya sendiri di rumah. Kita tadi di pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar bermain peran. Lalu kita menceritakan kembali menggunakan bahasa kita sendiri. Di pelajaran PPKN tadi kita berdiskusi, menceritakan pengalaman penerapan sila keempat dan kelima. Di pelajaran matematika kita belajar menyebutkan bilangan sesuai banyaknya satuan kudus dan sesuai nilai tempat. Anak-anak nanti cek LKPD-nya, jangan lupa untuk kerjakan. Miss Monik ada latihan matematika di LKPD yang Miss Monik sudah kirimkan ke anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti cek lalu kerjakan. Jadi tugasnya ada 2, yang tadi di halaman 29 dan LKPD anak-anak ya. Oke, Miss Monik rasa itu akhir dari pembelajaran kita. Sebelum menutup pembelajaran, kita mau berdoa dulu. Tadi yang mau pimpin doa pula Laila ya? Close your eyes. Friend, rasa kesaran. Namo Guru P, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yang satu Ratna Tuhan yang Maha Pengasih. Terima kasih atas bimbinganmu sehingga hari ini kami dapat berhasil mengikuti semua pelajaran dengan baik. Semoga kami dapat mempertanggungjawabkan semua pengetahuan yang kami dapatkan pada hari ini kepada guru dan orang tua kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Rim Om Rim Om Rim Om Mani Padme Hum. Oke, terima kasih Laila. Anak-anak jangan lupa mengerjakan LKPD dan latihan yang tadi Miss Monik tugaskan ya. Jaga kesehatan anak-anak dan istirahat yang cukup. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat. Oke, sampai ketemu lagi besok semuanya. Bye-bye. Hari Sabtu nanti, Ayah dan Ibu akan mengajak Nina dan Adi menonton film di bioskop. Adi ingin menonton film robot. Nina ingin menonton film tentang pahlawan. Untuk memutuskan film apa yang mereka tonton nanti, Ayah mengajak untuk pemungutan suara. Suara yang terbanyak, akhirnya mereka memutuskan untuk menonton film tentang pahlawan. Hari Sabtu nanti, Ibu dan Ayah akan mengajak Nina dan Adi untuk menonton film di bioskop. Adi ingin menonton film tentang robot, sedangkan Nina ingin menonton film tentang pahlawan.
untuk menentukan film apa yang akan ditonton. Karena Nina, ayah, dan ibu ingin menonton film tentang pahlawan, Adi setuju. Akhirnya